Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Aljabar Elementer dengan materi grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di hati masing-masing supaya perkuliahan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melihat apa capaian mata kuliah ini dan indikator dari mata kuliah ini. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menguasai konsep teoritis dari materi aljabar dasar, kemudian mampu mengaplikasikan materi aljabar dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu mengintegrasikan materi-materi aljabar ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dan sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep fungsi kuadrat, grafik fungsi, dan aplikasinya. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari ya fungsi kuadrat pada minggu yang lalu. Nah, baik, saya akan mereview sedikit materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, di sebelah kiri saya itu ada contoh dari pengaplikasian fungsi kuadrat pada kehidupan sehari-hari. Nah, seperti teman-teman lihat ya, pada gambar pertama itu pada perlombaan motor cross. Nah, kemudian pada gambar kedua itu yaitu pada jembatan, pada sebuah jembatan ya. Kemudian yang ketiga, tembakan meriam pada satu kapal ke kapal yang lain. Nah, kemudian kita sudah mempelajari juga bentuk umum fungsi kuadrat pada minggu lalu, yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat, yaitu dengan a tidak sama dengan 0, a, b, dan c merupakan anggota bilangan real. Nah, kita juga sudah mempelajari bagaimana menentukan beberapa nilai fx dengan x yang diberikan. Nah, caranya dengan mensubstitusikan nilai fx dalam fungsi yang diberikan. Nah, indikator pada mata kuliah ini dan pada perkuliahan hari ini yaitu mahasiswa mampu menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu terlebih dahulu syarat dari menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ada dua syarat. Yang pertama yaitu tentang nilai diskriminan. Nah, ini yang biasa dikenal dengan D, ya. Dan ini sudah pernah ditemui di waktu SMA dulu. Nah, diskriminan ini merupakan digunakan untuk menyelidiki beberapa banyak akar-akar yang dimiliki oleh suatu persamaan kuadrat. Nah, jadi bentuk dari diskriminan ini adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat kurang 4AC itu merupakan koefisien dari persamaan kuadrat tadi, ya. Nah, ketika kita tahu dari nilai diskriminan ini, kita dapat menentukan karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan tersebut. Nah, yang pertama apa? Yang pertama, D lebih besar dari 0 itu memotong sumbu X pada dua titik. Ya. Jadi, ketika D lebih besar dari 0, grafik tersebut memotong sumbu X pada dua titik, yang artinya memiliki dua akar real yang berbeda. Kemudian D sama dengan 0, itu grafik memotong sumbu X pada satu titik. Nah, memiliki satu akar real yang kembar atau akar real yang sama. Nah, ketika D kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X ya. Artinya apa? Artinya akar tersebut imajiner ya atau akar negatif. Nah, ini merupakan syarat pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, yang kedua, koefisien dari pangkat tertinggi ya, yaitu nilai A. Jadi ketika nilai A dapat memberi gambaran grafik fungsi kuadrat, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, dari karakteristik nilai A tersebut, ada dua karakteristik. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Kemudian jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, baik, kita akan lanjut ke gambar dari hasil sketsa parabola. Nah, ini dia bentuknya ketika
diketahui nilai diskriminan dan koefisien tertinggi A. Nah, ada dua bagian ya, yang bagian atas jika A lebih besar dari 0, kemudian bagian bawah jika A kurang dari 0. Nah, yang kolom pertama, D lebih besar dari 0. Nah, coba perhatikan grafiknya. Nah, ini dia memotong di dua titik ya, seperti syarat di D yang sebelumnya, D lebih besar dari 0 memiliki dua akar real yang berbeda. Nah, jadi memotong di dua titik. Kemudian jika D sama dengan 0, itu memiliki satu akar real kembar. Ya, cuma satu akar real yang sama. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian jika D kurang dari 0, akar tersebut imajiner ya, jadi tidak memotong sumbu X, dan grafiknya itu berada di atas sumbu X. Begitu juga dengan A kurang dari 0 ya, jadi silahkan teman-teman perhatikan, jika A kurang dari 0, otomatis grafiknya terbuka ke bawah. Nah, hampir sama syaratnya dengan yang tadi, jika D-nya lebih besar dari 0, maka akan memiliki dua akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, akar real yang kembar atau sama, kemudian D kurang dari 0, akarnya imajiner atau negatif. Nah, saat nilai diskriminan D kurang dari 0 dan A lebih besar dari 0, grafik tersebut berada di atas sumbu X. Dan ini disebut dengan definite positif. Ya, mengapa disebut definite positif? Karena semua nilai fungsi kuadrat adalah positif ya. Karena ada di atas sumbu X. Nah, ini coba perhatikan. Ada di atas sumbu X. Kemudian jika D kurang dari 0, jika A kurang dari 0, kemudian D kurang dari 0, dia akan disebut definite negatif ya, karena semua nilai fungsi kuadrat adalah negatif. Nah, ini. Nah, supaya diketahui perbedaannya. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, misalkan diketahui soal buatlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X terjadi dalam dua keadaan ya. Nah, yang pertama, keadaan pertama, ketika nilai fungsi Y sama dengan 0. Ketika nilai fungsi Y sama dengan 0. Nah, jadi kita misalkan Y-nya sama dengan 0, X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini kita sudah pelajari ya di pertemuan pertama tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan saja ya lebih gampangnya. Kita faktorkan X kuadrat kurang 2X kurang 8, itu faktornya adalah X kurang 4 dikali dengan X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian akar-akarnya yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah dapat nih titik potong dengan sumbu X terletak pada koordinat 4,0 dan negatif 2,0. Nah, mengapa koma 0? Karena tadi kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi, X, Y, X-nya ada 2 ya, ada 4 dan negatif 2. Jadi, X, Y 4,0 dan negatif 2,0. Nah, kita gambarkan di koordinat kartesius. 4,0 di sebelah kanan, ya, karena 4-nya positif. Kemudian negatif 2,0 di sebelah kiri karena negatif. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua yaitu tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, jika menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka kita misalkan nilai X-nya sama dengan 0 ya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Ini kejadiannya mirip dengan pertemuan minggu lalu yang kita harus mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan Fx. Jadi, kita substitusikan nilai 0 ke dalam persamaan 0, Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8, maka kita substitusi 0 ke dalam persamaan X ini, 0 kuadrat kurang 0 kurang 8, menghasilkan negatif 8. Nah, dari hasil ini kita mendapatkan titik potong dengan sumbu Y adalah 0, negatif 8. Nah, kita gambarkan pada koordinat kartesius, 0, negatif 8 itu ada di bawah ya, karena sumbu Y ya, negatif. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Nah, supaya grafik fungsi kuadrat tersebut simetris, kita harus menentukan
sumbu simetrinya. Nah, ini pernah dipelajari saat SMA dulu, saya hanya mengulang sedikit saja. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri, yaitu dengan memasukkan ke dalam persamaan X sama dengan min B per 2A. Ya, jadi kita masukkan persamaan ini, X kuadrat kurang 2X kurang 8 ke dalam persamaan min B per 2A, ke dalam rumus min B per 2A. Jadi min B-nya negatif 2 ya, B-nya negatif 2, A-nya 1, langsung masukkan saja negatif 2 per 2 kali 1, menghasilkan X sama dengan 1. Sehingga sumbu simetri parabola terletak pada X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1, satunya itu di X, jadi kita tarik garis putus-putus di X sama dengan 1, ini dia garisnya. Kemudian langkah yang keempat, kita harus menentukan titik puncak. Ya, titik puncak, jadi titik puncak dari parabola, ya, titik puncak dari fungsi kuadrat berada di koordinat xp, yp, ya. Jadi yang sebelumnya tadi sumbu simetri itu merupakan xp, ya, min b per 2a itu merupakan xp. Untuk yp-nya kita punya persamaan min d per 4a. Nah, jadi tinggal masukkan aja ke dalam rumus min d per 4a. Nah, seperti yang kita ketahui, D itu merupakan B kuadrat kurang 4AC. Ya. Jadi, tinggal dimasukkan saja rumusnya B kuadrat kurang 4AC per 4A. Angkanya apa? Angkanya dari mana? Angkanya dari sini ya. Koefisien dari X kuadrat 1, kemudian B-nya negatif 2, kemudian C-nya negatif 8. Tadi XP-nya kita sudah dapat ya di slide sebelumnya, yaitu 1. Nah, silahkan disubstitusikan ke dalam YP min D per 4A, sehingga menghasilkan hasilnya negatif 9. Nah, akhirnya diperoleh koordinat titik puncaknya adalah 1, negatif 9. Nah, kita gambarkan pada koordinat Kartesius, ini dia gambarnya, 1, negatif 9, ini dia titiknya. Nah, silahkan gambarkan dengan garis putus-putus. Nah, kemudian langkah kelima, kita sudah mendapatkan titik potong, kemudian sumbu simetri, kemudian titik puncak. Nah, selanjutnya kita hanya menghubungkan titik-titik yang sudah diperoleh tadi sehingga menjadi suatu kurva. Ya, jadi kita peroleh parabola dengan titik puncak 1, negatif 9, memotong sumbu Y pada negatif 8,0, dan memotong sumbu X pada 2 titik, yaitu titik negatif 9,0 dan 4,0. Nah, jadi kita gambarkan di sini ya. Jadi langsung tarik saja titik-titik yang sudah kita peroleh menjadi sebuah kurva. Nah, ini tandanya yang merah-merah ini merupakan hasil yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, ada aplikasi sekarang yang dikenal dengan GeoGebra. Ya. Jadi aplikasi GeoGebra ini bisa menggambar parabola, kemudian bisa mencari bentuk-bentuk geometri lainnya. Nah, jadi silahkan dibuka aplikasi GeoGebra ini, kemudian pelajari video yang ada, yang telah saya berikan di sebelah kanan ini. Nah, baik. Ini video yang sudah saya berikan, jadi silahkan dipelajari baik-baik bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat di aplikasi GeoGebra. Dengan menggunakan Baik, sebagai evaluasi kita kerjakan dulu latihan yang telah saya buat. Jadi silahkan baca latihannya, kemudian jawab soalnya dengan cara memilih A, B, C, atau D. Nah, jadi langsung bisa keluar jawabannya ya. Jika kalian memilih B, jika jawaban itu benar, maka jawaban tersebut benar. Jika kalian memilih D, maka jika kalian memilih D, misalkan jawaban itu salah, maka akan keluar jawaban yang salah. Jadi silahkan diuji coba latihan ini. Ya, ada 2 soal, jadi silahkan dikerjakan latihan tersebut. Nah, untuk tugas, silahkan buka kanvas LMS dan akses akun masing-masing. Tugas tersedia pada bagian assignment. Nah, jadi silahkan dikerjakan tugasnya. Semua
aturannya telah saya jelaskan di assignment Canvas. Baik, hanya ini perkuliahan hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan pada discussion di bagian Canvas, silahkan ditanyakan. Jika ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan pada bagian discussion Canvas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.